Halo semua, hari ini kita akan mereview ponsel Infinix Note 30 Pro. HP ini dirilis 1 tahun yang lalu dengan harga 2,7 juta. Tapi jangan salah, dengan harga yang sangat murah, HP ini mempunyai fitur flagship yang tidak dimiliki HP di kelas 2 jutaan. Kita spoiler spesifikasinya sedikit ya. Dia dibekali dengan SoC MediaTek Helio G99, layar AMOLED 120Hz, bypass charging, wireless charging and reverse wireless charging, RAM 8GB dan desain yang premium. Selanjutnya kita masuk ke sektor desain. Untuk seri Note, Infinix membekali HP ini dengan backdoor kaca. Kalian tidak salah dengar ya, ini benar-benar kaca, sehingga terasa sangat premium jika kita mengingat harganya. Dengan frame berbahan polikarbonat berwarna gold menambah vibes kemewahan HP ini, dan ini benar-benar bagus ya menurut saya. Dan di sisi kanan HP ini ada tombol power yang tentunya sudah include dengan fingerprint scanner. Dan di sisi atas ada speaker stereo dan pasangannya ada di bawah ya tentunya. Dan Infinix sudah berkolaborasi dengan JBL. Dimensi HP ini adalah 162,62 x 75,95 x 8,12 mm dengan berat sekitar 203 gram. Dan di range harga 2 jutaan, HP ini juga sudah dilengkapi dengan proteksi IP53 yang tentunya sudah tahan percikan air dan debu. Wah, gila banget nih. Nah, untuk layar sendiri, Infinix Note 30 Pro sudah dibekali layar 6,67 inch, panel AMOLED Full HD+, brightness up to 900 nits, dan untuk keadaan outdoor seperti ini, masih cukup kelihatan dan lumayan bagus ya. Nah, untuk refresh rate layarnya, kalian bisa ubah tergantung selera kalian, karena di HP ini sudah bisa up to 120 Hz, dan tentunya jika kalian menggunakan refresh rate yang lebih tinggi, maka penggunaan baterai akan semakin cepat habis. Nah, dan untuk touch sampling rate, ini up to 360 Hz ya. Layarnya sudah cukup responsif untuk banyak kegiatan atau untuk gaming. Nah, untuk overall bezelnya cukup simetris atas bawah, membuatnya bener-bener beda sekali ketimbang smartphone terjangkau di harga kelas yang mirip. Nah, kita ke bagian atas layar. Ini ada kamera selfie dan ini pakai punch hole ya, kekinian sekali bukan? Ini adalah kamera 32 megapiksel. Video recordingnya sampai 2K 30 fps. Dan untuk 1080p 60 fps sayangnya belum ada di sini. Nah, di bezel atasnya juga ada flashlight untuk membantu kamera depan saat kondisi low light. Khas Infinix banget ya. Nah, beralih ke sisi belakang. Di sini ada triple kamera. Walaupun kelihatannya bolongannya ada 4, tapi yang satu itu cuma flashlight. Dan kamera utamanya 108 megapiksel dengan autofocus dan perekaman videonya maksimal sampai dengan 2K 30 fps, 110p 60 fps, dan 720p 30 fps. Dan untuk slow motion dengan 720p up to 240 fps. Dan kamera sisanya bonus ya, kalian tahu sendiri kan pasar HP 2 jutaan bagaimana. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Untuk spesifikasi SoC-nya sudah menggunakan MediaTek Helio G99. Dan untuk seri G99 itu masih 4G ya. Dan jangan lupa Helio G99 itu sudah 6 nanometer. Untuk arsitektur CPU dibekali prosesor octa-core yang 8 inti. Prosesor configuration ada 2 kali ARM Cortex A76, kinerja tingginya hingga 2,2 GHz, 6 kali ARM Cortex A55, efisiensi dayanya hingga 2,0 GHz. Untuk sektor GPU menggunakan GPU ARM Mali G57 MC2, GPU yang cukup bagus untuk game ringan menengah. Dan kekurangan SoC ini adalah tidak support 5G, ini baru 4G ya. Dan GPU yang lemah jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti Qualcomm Snapdragon 695. Untuk RAM dia pakai 8GB LPDDR4X dengan kecepatan hingga 2133 MHz. Untuk storage-nya sendiri 256GB UFS 2.2. Nah, untuk harga segini wajib ya pakai UFS, kalau masih pakai eMMC mah lama. Dan untuk baterainya sendiri 5000 mAh dan charging support hingga 68 watt. Jadi kalian tinggal mandi saja sudah penuh HP-nya. Sementara untuk wireless chargingnya ada di 15 watt. Kalau bicara soal charging, dia punya sistem bypass charging. Jadi, daya yang teralurkan dari charge langsung masuk ke mainboard tanpa melewati baterai. Jadi, kalian para gamers tidak perlu takut lagi baterai rusak karena bermain game sambil dicas.
Di sini juga tersedia reverse charging dan reverse wireless charging. Jadi HP ini akan bekerja seperti powerbank untuk mengisi perangkat lain baik secara kabel ataupun wireless. Dan ini adalah fitur yang luar biasa di kelas entry. Untuk OS dia pakai XOS 14 dan tentunya Android 14 ya. Untuk sensor ini sudah dibekali dengan accelerometer, light sensor, orientation sensor, proximity sensor, gyroscope sensor. Nah, di gyroscope sensor ini sudah hardware ya, bukan software lagi. Dan ada sound sensor, magnetic sensor. Nah, kita masuk ke performance. Oke, jadi kita mulai benchmark dulu di Antutu 9. Skornya ada di 382 ribuan. Lalu untuk di Antutu 10 di 414 ribu. Untuk Geekbench 5 single core ada di 548, multicore di 1772. Dan untuk Geekbench 6 single core ada di 788 dan multicore ada di 1959. Dan untuk uji gaming kita coba di PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra. Lancar, tapi levelnya belum level kompetitif ya. Dan setelah kita tes main selama 30 menit, suhu tertingginya ada di 41 derajat. Nah, untuk baterai tesnya sendiri, untuk lokal video playback 1080p, dia mampu hingga 17 jam 18 menit. Lumayan oke, cuma belum yang begitu hebat ya. Untuk YouTube streaming 1080p 30 menit, non HDR, baterai berkurang 4%. Dan untuk mainan TikTok 30 menit scroll-scroll, turun 5%. Sementara itu, di PUBG Smooth Ultra selama 30 menit, baterai turun 11%. Nah, untuk charging, ini kan baterainya 5000 mAh dengan charging 68 watt. Dari 0 sampai 50% dia terisi selama 17 menit. Sementara untuk 0 sampai full dia hanya butuh 44 menit. Nah, itu apa yang aku bilang tadi benar kan? Jadi kalian tinggal mandi saja, HP-nya sudah penuh. Nah, untuk video selfie, untuk hasil video sendiri dari segi kualitas gambarnya terbilang bagus. Meski cuma 1080p 30 fps tapi detailnya tinggi. Warnanya cenderung ke natural, dynamic range masih overexposure di bagian highlight, tapi wajah masih bisa diekspos dengan cukup baik. Dan untuk video kamera utama 1080p 30 fps, dia punya detail dan dynamic range yang cukup baik. Tentunya di sisi gelap terangnya cukup balance, urusan stabilisasi masih sama ya, harus mengaktifkan manual. Dan hasilnya seperti ini. Cukup rapi juga, dan untuk mode 60 fps sayangnya EIS tidak bisa digunakan dalam mode ini. Untuk foto lumayan bagus, beda dengan Infinix sebelumnya. Cukup improve ya Infinix, good job. Nah, untuk foto malamnya sendiri, warnanya cenderung kemerahan dan kurang bagus untuk kamera yang biasa. Tapi tenang, ada night mode yang bakal membuat foto malam jauh lebih bagus daripada kamera yang utama. Hal yang perlu diperhatikan di HP ini adalah HP ini belum 5G ya, kemudian tidak ada kamera ultrawide, dan mikrofon cuma satu. Dan menurut saya kualitas mikrofonnya kurang baik ya. Lalu walaupun dia 5000 mAh, kemampuan baterainya itu masih ngepas, belum bisa dibilang keren dan awet gitu. Dan kelebihan HP ini di harga 2 juta cukup bagus ya, karena performa cukup kencang, stabil dan adem, settingan grafis PUBG Mobile, Smooth Ultra 45 fps dan chargingnya sangat kencang, dan ada bypass charging, ada wireless charging, RAM 8GB, storage 256GB, dan layar AMOLED 120Hz, bisa perekaman video 1080p 60 fps di kamera utama, dan hasil foto yang sangat baik di range harga 2 jutaan, punya LED flash untuk selfie, haptic feedback yang berkualitas, dan tentunya stereo speaker yang berkolaborasi dengan JBL dan sudah IP53, dan ada juga NFC, dan keuntungan lainnya adalah bezel layar yang sangat simetris di HP 2 jutaan. Nah, kesimpulan dari HP ini adalah Infinix Note 30 Pro adalah ponsel kelas menengah yang menawarkan performa solid dengan SoC MediaTek Helio G99, layar AMOLED 6,67 inci, Full HD+, dan kamera utama 108 MP,
serta fitur tambahan seperti NFC, wireless charging, dan harga yang sangat terjangkau. Ponsel ini cocok untuk pengguna yang menginginkan kombinasi kerja, desain menarik, dan fitur lengkap. Itulah kesimpulan singkat tentang Infinix Note 30 Pro. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ponsel ini cocok dengan kebutuhanmu? Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan info teknologi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.